Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah mengunjungi channel ininya. Kami doakan kita yang menonton dan yang sudah mensubscribe channel ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang berkah. Baik, kali ini kita akan membaca komentar fans Malaysia setelah Federasi Sepak Bola Malaysia gagal menaturalisasi pemain yang bermain di Belanda, yaitu Mats Dejel. Mats Dejel ini bermain di klub Ahead Eagles, salah satu klub papan atas di Liga Belanda ya, Liga kasta tertinggi Belanda. Saat ini mereka di posisi ke-8 di Liga Belanda ya. Makanya pemain ini sebenarnya sudah berbulan-bulan di PDKT oleh FAM ya. FAM itu Federasi Sepak Bola Malaysia. Nah, udah berbulan-bulan di PDKT, namun ternyata gagal dinaturalisasi karena pemain ini tidak memiliki kakek ataupun nenek, ayah ataupun ibu dari Malaysia, karena sudah generasi keempat. Di aturan FIFA kan hanya generasi kedua, baik dia dari kakek, nenek, ayah dan ibu, itu saja yang boleh. Nah, kalau pemain-pemain keturunan Indonesia kan itu kan rata-rata ayah ibu, ada juga kakek nenek yang dari Indonesia kan. Makanya kalau sudah di atas 3 generasi ataupun keempat itu nggak bisa lagi, teman-teman. Makanya Mats Dejel ini sudah berbulan-bulan didekati tetapi akhirnya gagal dinaturalisasi ke Malaysia karena aturan FIFA tidak membolehkan. Maka kita baca dulu komentar-komentar netizen Malaysia tentang gagalnya FAM. Bagaimana komentar-komentar mereka di sini kita akan baca ya. Oke. Yang pertama, negeri jiran pasti tunggu peluang ini. Kelab lagi adalah tubahan Malaysia. Baguslah biar terus dihina. Sakit hati betul dengan pengurusan bola sepak Malaysia ini. Memalukan. Oh, jadi dia sudah berasa malu dia dengan federasi yang sekarang ya, pengurus PAM sekarang. Indonesia boleh klaim dia darah Belanda. Jangan lah. Kalau dia hanya darah Belanda, mana diklaim oleh Indonesia? Indonesia itu bro, harus kakek neneknya dari Indonesia ataupun ayah ibunya dari Indonesia. Jadi kalau sudah di atas enggak lagi, apalagi ini kan dia berdarah Malaysia bukan berdarah Indonesia. Mana pula diklaim Indonesia? Ini pun bro siwak kari ini enak-enak aja dia bilang begitu ya. Padahal tahunya dia kalau orang Indonesia banyak pemain keturunannya yang bermain di belahan dunia karena masyarakatnya banyak wah. Alah. Esok-esok tukar peraturan sampai 7 keturunan ada kaitan bola main. Tunjuk salah silah keturunan kat FIFA. Nggak bisa gitu dong ditukar-tukar. Masa sampai 7 keturunan? Kalau masih 2 keturunan itu kan masih logis, memang sangat rasional sekali. Kalau umpamanya saya, kakek nenek saya dari umpamanya dari Indonesia, saya dilahirkan di Arab Saudi seperti itu kan. Arab Saudi dan kakek nenek saya orang Indonesia, ya bisa saja dong saya ke Indonesia seperti itu kan. Jadi aturan FIFA itu sudah pas, hanya sampai kakek nenek. Makanya ini kepada FAM ini, kalau mau menaturalisasi pemain, dilihat-lihatlah dulu ya kan. Dibaca dulu, dilihat dulu sejarah pemainnya. Jangan didekati tapi pas mau diajukan ditolak karena rupanya sudah generasi keempat. Makanya kalau PSSI nggak pernah mereka mengajukan nama itu nggak pernah ditolak FIFA karena sudah timnya ini betul-betul bergerak. Kalau saya mengatakan tim Erick Thohir ini dalam mencari pemain keturunan luar biasa loh, bukan biasa-biasa, itu luar biasa. Mereka tahu di mana pemain itu, mereka tahu di klub mana pemain yang mempunyai darah Indonesia yang hanya dua generasi ya, tidak sampai 3 atau 4 generasi. Mereka tahu di belahan dunia ini, mereka tahu. Makanya ini senyap-senyap tapi sangat bagus kinerjanya seperti itulah. Siapa di belakangnya itu saya nggak tahu. Yang jelas pimpinan Erick Thohir lah. Siapa yang di lapangan itu kita nggak tahu ya kan. Di lapangan siapa yang mencari-cari itu. Pokoknya mantap sekali lah kalau Indonesia mencari pemain keturunan. Dan memang banyak karena orang Indonesia kan masyarakatnya banyak. Ada yang lahir di luar negeri kan. Ada orang tuanya lahir di luar negeri tapi kakek neneknya orang Indonesia. Ada yang anaknya lahir di luar negeri tapi ayah ibunya orang Indonesia. Makanya tak bisa disamakan bro. Ini
karena nggak bisa, emosi mereka. Sabar jelas, tahu aku player yang sekarang ini bukan darah Malaysia pun. Tak ada rezeki Allah nak kasih, coba yang lain. Nah itu, Cili J. Kalau mau yang pun FIFA terima, dah lama CR main untuk Harimau Malaya. Ini memang kalau mau yang diterima ya kan, kalau generasi keempat, ketiga, kelima diterima, CR7 katanya udah lama main untuk Harimau Malaya. Aduh, kacau ya. Pasrah saja, kena bahan dengan Konoha. Ramai lagi anak Jatim Malaysia yang lebih kualitinya dari orang luar. Asal bakat anak tempatan. Oh, ini anti naturalisasi di Malaysia juga ini kayaknya. Kawan tuh baru separuh hafal lagu Ultras, dan tak jadi pula. Udah dihafal ya. Mari main dengan JDT 3 tahun J, terus mutasi, nutrisi simple aja kan. Hancur punah harapan anak muda tempatan untuk wakil negara. Ini pun anti naturalisasi ini. Karena sistem ini sampai moyang-moyang pun di-count untuk ambil player yang tak tahu bahasa Malaysia dan tak tahu di mana Malaysia. Konon untuk negara. Ini anti naturalisasi di Malaysia juga ini. Ada juga di sana anti naturalisasi ya. Di Indonesia pun banyak, ada juga. Anak tempatan paling terbaik, kita akan ke World Cup juga pada akhirnya. Iya, menonton kan, bisanya ke World Cup. Ini anak tempatan paling terbaik katanya kan. Kalau di Indonesia kan Akamsi, anak kampung sini katanya kan. Kita akan ke World Cup juga pada akhirnya. Iya, ke World Cup, tapi menonton ya kan. Semuanya bisa ke World Cup kalau menonton. Kalau bermain enggak. Konoha siap celebrate partido. Jadi pokoknya apa? Pokoknya Abang Midin harus ditebang Pak. Abang Midin pula dibilangnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita baca komentar-komentar kocak. Jika sukun pun dipolitikan, beginilah jadinya. Nggak tahu aku lah. Midin dah buat kejutan tuh untuk rakyat Malaysia kan. Midin ini nama ketua FAM ya kalau tidak salah. Anak Melayu akan semakin bosan main bola. Jangan bosan, olahraga itu. Liga Malaysia untuk apa kalau semua yang wakil naturalisasi dan pemain yang tak pernah kita kenal? Iyalah, suka-suka kalian di situ. Biarlah jiran sebelah itu ketawa dan mata duduk ke atas dan dalam berbagai bidang. Cukup ketua kami malu. Nampak desperate sangat sampai ke tahun 1893. Nak dikoreknya. Suka-suka iyalah. Tarik nafas panjang sedikit. Rilek, kejap lagi Konoha bahan kita. Malaysia buat kerja Singapura yang dapat. Iya ya. Santai kawan, kita bukan ketandusan, pemain warisan, tapi kepemimpinan. Wow, ketandusan. Dahlah tuh, pasrah saja, keputusan FIFA muktamad. Iya, sabar saja. Gak payahlah pemain kecukan lagi, balik rumput satu sana tempatan. Oh, anak tempatan aja ya. Aku malas lah anak layan, bikin hati sakit jika dipikirkan. Rakyat tegus susah buat, kali tahu. Buatnya yang tahu. Kalau layak pun bukan untuk Malaysia, untuk Singapura lah sebenarnya. Iya ya, betul juga. Alangkah elok kalau Malaysia dapat bantu negara jiran cari players luar. Masa tuh sport wilayah Johor Solayak wakil Johor sekarang dalam Malaysia Solayak ya, nggak paham aku itu ya bahasanya itu. Masa tuh sport katanya. Midin kasih malu aja, syarat FIFA kali nggak tahu. Iya memang saya pun kenapa nggak tahu ya. Iyalah semua kan anak cucu Nabi Adam ya betul. Semua anak cucu Nabi Adam. Banyak lagi player warisan lain banyak. Benda mudah, dah tahu syarat sampai atau nenek lahirkan Malaysia tanah Melayu. Video sumet, sapi moyang dan kenapa nih jenis tas, market ake apa, iya ya. Banyak kena belajar lagi daripada negara seberang. Kalau kat sana senang-senang aja dapat player luar, ya memang harus belajar mencarinya. Tapi memang itulah keuntungannya Indonesia banyak penduduknya teman-teman. Maka dengan berita ini bergembira rakyat Konoha enggak juga bergembira, tapi biasa-biasa saja. Moyang 1893 jauh juga tuh apapun terima kasih Pam. Sebab tuh nggak pasti juga Kang, jangan kong sini tak belum apa-apa dah riu-riu sekampung. Iya, ini kan sebelum dinaturalisasi udah ribut sekampung ini, sekampung Malaysia kan. Rupanya nggak jadi, makanya memang jangan riu-riu kata abang kita ini, betul Bang. Jangan riu-riu. Dah tahu dari moyang. Kenapa proses? Adakah Pam tak tahu lewat FIFA? Iya. Kenapa diproses kalau tahu dari moyangnya ya kan betul ini. Enggak tahu kah Pam aturan FIFA?
Oke teman-teman, sampai di sini sajalah dulu bacaan komentar kita ya. Masih banyak ini, itulah komentar-komentar lucu dari fans Malaysia yang karena pemain yang mereka PDKT yang bermain di Liga Utama Belanda justru ditolak FIFA karena tidak sesuai dengan persyaratan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.